Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi saudaraku, Jumat Pahing, dimanapun Anda berada. Ini menanggapi komentar saudara kita. Saya ini ingin punya usaha, tapi sampai detik ini ndak bisa-bisa. Nah, sih teman-teman ya, sambil tak cesin, baterainya ternyata habis. Ya gini, gangguan ini ono, namanya hidup itu seperti itu ya. Nah ini nggak video ambek HP teman-teman, ambek tablet ini. Nah sudah. Jadi ketika kita ini katakanlah ya, ketika kita ini kena mau usaha ya, kita mau usaha, tapi sampai detik ini ndak buka-buka. Nah, kenapa seperti itu? Nah coba Anda mikir. Jumat Pahing itu lek ngamuk luar biasa. Lek ngamuk aja luar biasa. Maksud buka usaha ndak wani gitu loh ya. Coba Anda bangkitkan emosi Anda. Tapi emosi yang sudah terkendali ya. Paham ya? Ngomong ambek awakmu dhewe, lah kon niku lek ngamuk luar biasa. Tapi giliran awakmu tak ajak dodolan, tak ajak buka usaha dhewe. Ya, mentalmu kayak tempe. Loh, jadi kita omong-omongan dhewe gitu loh ya. Kita pancing reaksinya. Kita pancing emosi di dalam diri kita, tapi emosi yang terkendali. Emosi yang kita arahkan untuk kesuksesan kita. Jadi caranya seperti itu. Ya. Sehingga muncul keberanian di dalam diri Anda. Buka usaha dewe. Ya. Loh ya teman-teman ya. Kita ini ya, kalau kita ini ikut orang ya, kita ini sebenarnya nunggu ya. Kita ikut orang itu kita ini nunggu di PHK ya. Nunggu diberhentikan. Duh, iya teman-teman. Artinya kita ini tidak punya kebebasan itu, ngalor ya, harus pamit ya. Mau Anda ini hidup itu tidak merdeka. Oh, Indonesia sudah merdeka, mari merayakan ulang tahun. Kok Anda tidak mau merdeka? Ya, kita harus merdeka ya. Kita harus bisa memerdekakan diri ya. Ayo merdeka, ayo bangkit ya. Jadi itu yang harus kita lakukan. Itu yang harus kita aplikasikan di dalam diri kita. Ya. Oh, ayo bangkit. Ayo dibangkitkan. Ayo bangkit dan ayo dibangkitkan. Jadi kita harus punya motivasi semacam itu ya di dalam diri kita. Ya kalau Anda tidak punya motivasi semacam itu, dari mana Anda mau bisa sukses gitu ya? Dari mana Anda mau bisa jaya? Dari mana Anda mau buka usaha sendiri ya? Ya, umur Anda ya semakin hari semakin tua. Kalau kesempatan ini tidak Anda ambil saat ini gitu ya. Ayo wis. Bapak bayangkan ketika Anda wis pensiun, ya oleh pegawai negeri misalkan ya. Oleh pensiun ya. Lah kalau Anda swasta misalkan oleh pesangon ya, berapa lama pesangon itu akan bisa bertahan ya. Terus berapa lama Anda ini sudah tua misalkan ya, sudah tua terus Anda membuka usaha sendiri gitu. Terus kena masalah gitu. Kan ya tambah berat itu loh ya. Maka dari itu ya saat inilah kalau Anda masih muda ya, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya, memang kalau kita itu ikut orang ya, itu sangat mudah sekali. Penak, paling penak itu melok uang ya. Loh ya, paling penak itu melok uang. Ketika kita ikut orang, apa yang terjadi? Ya mudah, kita tidak mikir ibaratnya itu tidak mikir lain-lain ya, mikir penggawean tok, pokoknya akhir bulan gajian gitu. Tapi kalau Anda punya usaha sendiri, yo mikir, misalnya Anda dodolan gorengan, yo mikir, nah engko blonjo di endi? Ya sayure opo? Kok kabeh mbok pikir.
Ya pasti seperti itu. Tapi ketika Anda ketika Anda ini katakanlah tidak memiliki itu, tidak, ibaratnya itu ikut orang, tidak mikir itu. Tidak mikir kok belanja di endi, gase entek, gorengan goreng apa, bagaimana payu ndak gorengan, ya apa lek ndak payu, terus ya apa lek ngatur keuangan, itu kompleks. Ibarat Anda punya usaha dodolan cilok, itu sama saja Anda punya satu perusahaan. Perusahaan gede itu loh, ya harus manajemennya seperti itu, dari hulu sampai hilir. Ya. Ya. Anda jadi karyawan, Anda jadi misalkan ya, Anda jadi operator, jadi karyawan, jadi sales, jadi HRD, jadi sembarang kali. Kalau Anda punya usaha sendiri, artinya apa? Semua ilmu itu Anda akan kuasai kalau Anda punya usaha sendiri. Ya, tapi kalau Anda ikut orang, ya satu ilmu tok. Apa yang menjadi pekerjaan Anda, ya wis iku tok wis. Misalnya Anda ini tadi karyawan ya, jahit karyawan jahit, ya wis mek jahit tok iku iso. Ndak iso dodolan. Ya iso gawe kopiah gini misalkan. Ya iso gawe kopiah, ndak iso dodolan wis. Karena apa? Belum teruji. Tapi kalau Anda punya usaha sendiri, yo golek bahan, yo jahit, yo dodolan, yo packing, yo kirim. Kalau misalkan jualan online ini, yo kirim lewat JNE, JNT atau apalah. Ya, akan banyak ilmu yang Anda kuasai, dan ilmu itu akan selalu update. Update-nya ilmu itu masalahmu itu sebenarnya ilmu ya. Jadi kalau teman-teman Jumat Pahing kena masalah, itu adalah ilmu yang berharga. Nggak usah sambat ya, nggak usah stres, nggak usah depresi. Ilmu itu adalah usaha itu loh ya. Usaha untuk Anda bisa menjadi pintar gitu loh teman-teman ya. Terus juga ini Pak Joni, betul ya, apa yang katakan, tetapi baru terpuruk kehabisan modal, hutang masih banyak, yaitu tobat ya. Kalau Anda kejebak hutang riba, tobat teman-teman ya. Kadang ada masalah itu yang tidak bisa diselesaikan dengan kecerdasan kita, tidak cukup dengan kita cerdas, itu tidak cukup. Loh, ini saya buktikan loh teman-teman ya, saya membuktikan sendiri ya. Kecerdasan saya itu tidak ada apa-apanya gitu. Ya. Bukan saya mengunggulkan diri ya, enggak ya. Ya, saya melamar di sebuah perusahaan. Ya. Wis tak wis. Ya, interview sama direkturnya. Ya, karena yang saya lamar adalah HRD ya. HRD dan legal. Sudah pasti yang interview itu pemilik perusahaan ya, atau kalau enggak general manajernya. Itu kebanyakan seperti itu, tapi ujung-ujungnya ya direkturnya ya. Itu selama 4 tahun teman-teman ya. Itu selalu gagal ya. Coba bayangkan 4 tahun selalu gagal ya. Padahal pesaing saya ini ya rata-rata di bawah saya ya. Itu kan menunjukkan bukti ya, bahwasanya tidak semua masalah itu bisa selesai dengan kecerdasan kita. Ada kalanya masalah itu diselesaikan dengan spiritual teman-teman ya, dengan ibadah, dengan tirakat ya. Karena setelah saya analisa itu ada sumbatan sihir gitu. Nah, ini harus dibersihkan. Tidak cukup dengan Anda pintar cerdas gitu. Tidak cukup ya. Yuk ibadah kepada Tuhan, artinya apa? Doa, yuk tirakat. Makanya kalau Anda mau buka usaha sendiri, kena masalah, apapun itu, ojo pisan-pisan meninggalkan ibadah. Ya. Kalau Anda akselerasinya pengen cepet, tirakatono. Loh ya teman-teman, selama 4 tahun itu tak tirakati teman-teman ya. Jadi saya sambil melamar pekerjaan tak tirakati. Terus saya berpikir, lah kalau saya ikut orang terus ya
ndak ada kemajuan. Akhirnya tak putus wis. Mungkin ini Tuhan memaksa saya untuk punya usaha sendiri. Saya tidak boleh ikut orang melalui sihir ini. Saya berpikir positif semacam itu. Akhirnya tidak putusan. Wis tidak wis tidak ngelamar. Ya. Nah, kalau sekarang ini kan ngelamar mudah tau teman-teman ya. Tidak seperti zaman saya dahulu ya. Waktu masih lulus kuliah itu ya. Kita lamar pakai koran via pos dan seperti itu. Sekarang ini pakai job street. Tes. Mau Anda sehari 100 lamaran kan tinggal apply gitu. Yang penting untuk kuota ya. Nah itulah teman-teman. Tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan kecerdasan kita. Ya. Ada kalanya kayak Anda terjebak riba. Nah itu tobat ono. Ya. Anda terjebak utang itu tobat ono. Selain Anda bekerja, ya kudu tobat. Coba Anda tidak tobat, tidak mari. Ya, buktikan kalau tidak percaya ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga ini bisa memotivasi diri Anda sehingga menjadi pribadi yang sukses kapanpun dan dimanapun. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.